Oke, selamat datang di perkuliahan konsep fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai cahaya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai perkuliahannya. Materi yang pertama adalah cahaya. Nah, ketika kalian mendengar kata cahaya, apa sih yang ada di benak kalian? Mungkinkah sinar matahari yang menerangi bumi kita? Atau mungkin sinar dari lampu ketika malam hari? Ya, kedua contoh tersebut merupakan contoh dari cahaya. Namun, apa sih itu definisi cahaya? Cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata kita. Nah, cahaya itu sendiri termasuk golongan gelombang transversal yang merupakan gabungan dari gelombang medan magnet yang searah sumbu Z ini dan gelombang medan listrik yang searah sumbu Y ini, yang warna biru, yang saling tegak lurus seperti pada gambar ini. Karena cahaya merupakan gelombang yang berjalan, maka proses perjalanan cahaya membentuk tiga pola berkas cahaya. Yang pertama adalah berkas cahaya yang menyebar atau divergen. Jadi, untuk berkas cahaya yang pertama ini merupakan berkas cahaya yang berasal dari satu titik di sini, kemudian menyebar ke segala arah. Kemudian berkas yang kedua adalah berkas cahaya yang sejajar seperti pada gambar yang kedua ini, jadi sejajar dengan yang lainnya. Kemudian berkas cahaya yang ketiga atau konvergen ini merupakan berkas cahaya yang dari berbagai titik menuju ke satu titik atau mengumpul. Pada dasarnya, cahaya memiliki sifat yang istimewa, di mana ia memiliki sifat dualisme, yakni dapat dianggap sebagai partikel dan gelombang. Karena sifat tersebut, maka terdapat beberapa sifat yang dimiliki cahaya, baik dari sifat partikel maupun gelombang. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus dapat memberikan keuntungan pada manusia, sehingga manusia memanfaatkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah lampu senter dan lampu sorot pada motor. Kemudian sifat yang kedua adalah cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan penguraian cahaya monokromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik yaitu Meiji-Kuibi-Niu melalui prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Seperti pada gambar ini ada cahaya putih melewati sebuah prisma, setelah itu diuraikan menjadi beberapa warna. Nah, contoh dispersi cahaya itu sendiri adalah pelangi yang sering kita lihat setelah hujan turun, di mana pelangi terjadi akibat adanya dispersi cahaya putih dari matahari yang melewati tetes-tetes air hujan, sehingga membentuk cahaya monokromatik. Sifat cahaya yang ketiga adalah dibiaskan atau refraksi. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika cahaya tersebut berpindah dari satu medium ke medium lain yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Nah, penyebab terjadinya pembiasan itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yakni ketika ada sinar datang dari medium yang kurang rapat seperti udara, kemudian menuju medium yang lebih rapat. Dalam hal ini adalah air. Maka sinar tersebut akan dibelokkan mendekati garis normal seperti pada gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada sinar datang dari medium yang lebih rapat, kemudian menuju medium yang kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal seperti pada gambar di yang kedua. Pembiasan cahaya sendiri itu dapat dijelaskan melalui hukum Snellius, di mana persamaannya Ni kali sin theta I sama dengan Nr kali sin theta R, di mana Ni merupakan indeks bias medium tempat sinar datang, seperti ini. Kemudian sin theta I adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Kemudian Nr adalah indeks bias medium yang dituju. Di sini indeks biasnya ini, kemudian sin theta R merupakan sudut yang dibentuk antara sinar bias dengan garis normal.
Sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai sebuah benda, maka cahaya tersebut akan dipantulkan ke segala arah. Namun ternyata permukaan bidang pantul cahaya mempengaruhi bentuk pemantulan. Pemantulan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yakni pemantulan baur atau pemantulan difus dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai sebuah bidang kasar. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai sebuah bidang yang rata, tidak kasar atau bergelombang. Nah, pemantulan cahaya itu sendiri dapat memberikan manfaat pada manusia. Contohnya ialah pada manusia dapat melihat pemantulan bayangannya di cermin. Selain itu, kita tidak boleh sembarangan menggambar garis pemantulan cahaya itu sendiri. Ada hukum pemantulan yang perlu kita ketahui dalam penggambarannya. Yang pertama, sinar datang dan sinar pantul dan garis normal terletak dalam satu bidang. Di sini sinar datang, sinar pantul, dan garis normal harus ada pada satu bidang. Kemudian sudut pantul cahaya, di sini sudut yang pantul cahaya ini harus sama besar dengan sudut datangnya cahaya. Kalau ini terjadi pada pemantulan teratur. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah cermin. Ketika kita mendengar kata cermin, apa sih yang muncul di benak kalian? Apakah sebuah benda yang dapat memantulkan bayangan kalian sehingga dapat digunakan untuk berdandan? Ya, itu benar juga. Namun definisi cermin itu sendiri adalah sebuah benda yang bisa memantulkan cahaya yang ada di depannya. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yakni cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Jenis cermin yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar itu sendiri merupakan jenis cermin yang memiliki permukaan datar pada bidang pantulnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan contoh dari cermin datar. Misalkan, cermin yang sering kita gunakan untuk dandan atau cermin yang kadang kita temui di toilet-toilet mall. Ketika ada sebuah benda yang berada di depan cermin datar, cermin akan membentuk sebuah bayangan. Nah, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yang pertama, jarak bayangan ke cermin ini besarnya sama dengan jarak benda ke cermin. Kemudian, tinggi bayangan yang dibentuk oleh cermin datar ini sama dengan tinggi benda itu sendiri. Kemudian, bayangan dari cermin datar itu sendiri bersifat tegak, maya, dan ada di belakang cermin. Kemudian jenis cermin yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung atau cermin konkav itu sendiri merupakan cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat bayangan pada cermin cekung, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari garis normal pada cermin cekung, sehingga kita dapat menentukan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, cermin cekung itu sendiri kita bisa ibaratkan sebuah bola di mana bagian dalamnya merupakan bagian yang dapat memantulkan cahaya. Jika kita tinjau dari dua dimensi, dua bagian bola tersebut apabila disatukan lagi, maka akan membentuk sebuah lingkaran penuh. Sehingga yang dimaksud dengan titik pusat kelengkungan cermin atau P ini merupakan titik tengah lingkaran seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dari gambar di situ juga titik pusat kelengkungan cermin atau titik P adalah titik tengah lingkaran. Oleh karena itu sumbu utama OP di sini, OP merupakan jari-jari lingkaran. Apabila kita tarik beberapa jenis garis dari titik P menuju ke permukaan cermin cekung, maka garis-garis tersebut juga merupakan jari-jari lingkaran. Misalkan di sini ada AP, BP, CD, seterusnya hingga HP. Ini adalah jari-jari lingkaran, sehingga garis-garis ini berfungsi sebagai garis normal pada cermin cekung. Jadi, pada cermin cekung itu sendiri, garis yang ditarik dari titik pusat kelengkungan menuju ke cermin cekung dapat dinamakan garis normal. Cermin cekung itu sendiri memiliki sifat khusus untuk berkas cahaya yang mengenainya.
Ada 3 sinar-sinar istimewa yang ada pada cermin cekung. Yang pertama, ketika ada sinar datang yang sejajar sumbu utama, maka sinar tersebut akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian, sifat yang kedua yaitu jika ada sinar datang di sini melalui titik fokus, maka sinar tersebut akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian sinar yang ketiga adalah ketika ada sebuah sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungannya di titik P ini atau jari-jarinya, maka sinar tersebut akan dipantulkan kembali melalui titik pusat tersebut. Nah, dari sinar-sinar istimewa inilah kita dapat menentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Berikut adalah sifat-sifat bayangan yang dibentuk pada cermin cekung berdasarkan posisi bendanya. Yang pertama, ketika jarak benda lebih kecil daripada panjang fokus cermin cekung, maka bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah maya, yang artinya bekas cahaya tidak melalui bayangan, kemudian tidak terbalik atau tegak. Yang ketiga adalah semakin jauh benda dari cermin cekung, ukuran bayangan akan semakin besar. Kemudian semakin jauh juga benda dari cermin cekung, semakin jauh bayangan dari cermin cekung juga. Kemudian posisi yang kedua, ketika letak benda terletak di titik fokus cermin cekung atau S sama dengan F, maka bayangan yang terbentuk dari cermin cekung adalah maya, tegak, bayangan berada di jarak yang tak berhingga. Kemudian sifat yang ketiga, di mana benda berada di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin cekung, maka bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yang pertama nyata, kemudian terbalik. Semakin jauh benda dari cermin cekung, maka ukuran bayangan akan semakin kecil dan semakin dekat bayangan dari cermin cekung. Kemudian sifat yang keempat adalah ketika posisi benda terletak di titik pusat kelengkungan cermin cekung atau S sama dengan R, di mana bayangannya bersifat nyata, terbalik, ukuran benda sama dengan ukuran bayangan, dan jarak benda itu sama dengan jarak bayangannya. Dan sifat yang terakhir ketika jarak benda lebih besar daripada jari-jari kelengkungan cermin cekung atau di belakang jari-jarinya, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik. Ketika benda tersebut semakin jauh benda dari cermin cekung, ukuran bayangannya semakin kecil dan semakin dekat bayangan dari cermin cekung. Berikut adalah persamaan untuk mencari jarak. Di sini untuk mencari jarak bayangan dan ketinggian bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung, di mana ada 1/F. F di sini adalah titik fokus cermin cekung, sama dengan 1/S di sini adalah jarak benda terhadap cermin cekung, dan 1/S aksen merupakan jarak bayangan terhadap cermin cekung. Dan di sini juga sama, H itu adalah ketinggian benda real, sedangkan H aksen merupakan ketinggian bayangan. Kemudian yang terakhir adalah cermin cembung. Cermin cembung atau cermin konveks adalah cermin lengkung yang bagian luarnya dapat memantulkan cahayanya. Nah, sama halnya dengan cermin cekung, untuk mengetahui sifat-sifat bayangan pada cermin cembung, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep garis normal pada cermin cembung, sehingga kita juga dapat menentukan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung itu sendiri. Cermin cembung itu diibaratkan sebuah bola yang dibelah menjadi dua bagian yang sama besar. Permukaan lengkung pada bagian luar di sini, permukaan bola ini berperan sebagai cermin. Nah, jika kita tinjau dari dua dimensi, dua bagian bola tersebut apabila disatukan lagi, maka akan membentuk sebuah lingkaran penuh. Dengan demikian, yang dimaksud dengan titik pusat kelengkungan cermin atau titik P ini merupakan titik tengah lingkaran. Nah, coba kita lihat di gambar ini. Dari gambar ini, titik pusat kelengkungan cermin adalah titik tengah lingkaran. Oleh karena itu, sumbu OP di sini merupakan jari-jari lingkaran. Nah, apabila kita tarik beberapa garis seperti AP, BP, CP, hingga IP, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perpanjangan ini merupakan jari-jarinya.
sehingga jari-jari ini dapat berfungsi sebagai garis normal pada cermin cembung. Setelah kita mengetahui garis normal pada cermin cembung, kita dapat menentukan sinar-sinar istimewa yang ada pada cermin cembung. Yang pertama, ketika ada sinar datang di sini yang sejajar pada sumbu utama, maka sinar tersebut akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sehingga dari titik sini ditarik garis dan garis tersebut merupakan garis pemantulan dari sinar datang yang sejajar garis utama. Kemudian yang kedua adalah sinar datang yang menuju titik fokus di sini akan dipantulkan seolah-olah sejajar dengan sumbu utama. Seperti ini. Kemudian sinar istimewa yang ketiga adalah ketika ada sinar datang menuju ke titik R atau titik pusat kelengkungan cermin cembung, maka seolah-olah akan dipantulkan lagi melalui titik R itu sendiri. Dari ketiga sinar-sinar istimewa tersebut, kita dapat menentukan sifat bayangan dari cermin cembung berdasarkan posisi dari benda itu sendiri. Yang pertama adalah ketika sebuah benda memiliki jarak yang lebih kecil ketimbang panjang fokus cermin cembung atau S kurang dari F itu sendiri atau lebih dekat ke cerminnya. Maka bayangan yang dibentuk adalah maya, kemudian tegak. Nah, semakin jauh benda dari cermin cembung, maka ukuran bayangan akan semakin kecil. Sedangkan semakin jauh benda dari cermin cembung, maka jauh bayangan dari cermin cembung. Kemudian posisi yang kedua adalah ketika benda terletak di titik fokus cermin cembung, di mana S sama dengan F, sehingga didapatkan sifat bayangannya yaitu maya, tegak, diperkecil, biasanya ukuran bayangannya setengah dari ukuran benda, kemudian jarak bayangan lebih kecil ketimbang jarak bendanya, di mana jarak bayangan adalah setengah dari jarak bendanya. Kemudian sifat yang ketiga ketika benda tersebut berada di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin cembung, di mana sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, diperkecil, dan semakin jauh benda dari cermin cembung, maka semakin jauh bayangan dari cembung itu juga. Kemudian sifat yang keempat, di mana ketika posisi benda terletak di titik pusat kelengkungan cermin cembung, maka sifat yang dibentuk adalah maya, tegak, diperkecil dengan ukuran bayangan sepertiga dari bendanya, kemudian jarak bayangan itu lebih kecil ketimbang jarak benda, di mana jaraknya sepertiga dari jarak bendanya. Kemudian sifat yang terakhir ketika benda berada pada posisi yang lebih besar daripada jari-jari kelengkungan cermin cembung. Maka sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, diperkecil, dan jarak bayangan lebih kecil ketimbang jarak bendanya. Nah, berikut adalah persamaan untuk mencari jarak dan ketinggian dari bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Nah, perbedaannya antara cermin cembung dan cermin cekung berada pada nilai negatif di titik fokusnya di sini, super F. Nilai negatif ini terjadi karena bayangan yang dibentuk cermin cembung bersifat maya, sehingga nilai negatif ini muncul pada persamaan cermin cembung. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai materi cahaya pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan mempelajari materi cahaya lagi mengenai lensa dan alat-alat optik. Jangan lupa silakan kalian pelajari. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Terima kasih.